akan memenuhi dari DM yang masuk baik di IG maupun di WA saya ya. Apa sajakah DM yang masuk, saya bacakan di sini. Ini dari teman penggemar Dat dan Vidya. Ada permintaan yang seperti ini. Bisakah Anda membantu kami melihat apakah V memiliki perasaan untuk pria lain? Seperti yang Anda katakan sebelumnya, seorang pria muncul di sisi V. Tolong bantu kami memiliki harapan besar dari Anda. Ini namanya dari nama orang Vietnam ya. Sepertinya dia ini salah pengertian terhadap konten saya yang kapan hari mengenai apakah akan ada pacar baru untuk V. Tapi setelah saya prediksi di tahun ini kayaknya V masih bertahan dengan kesendiriannya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya prediksi ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya, apakah Vidya masih mencintai Dat atau tidak? Aku merasa dia telah berubah. Ini juga nama DM-nya dari orang Vietnam, teman-teman. Selanjutnya, ini dari Indonesia. Saya mau nanyakan sesuatu, apakah Dat Villa sama Vidya bisa bersatu lagi suatu saat nanti, karena aku kasihan sama anaknya Baby Bong yang sangat sayang sama Vidya. Dan Baby Bong sangat mengharap V jadi ibu sambungnya, terima kasih. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya ini sebenarnya sudah pernah saya prediksi ya. Kalau Vidya dalam tahun ini masih lebih suka menjomblo, tidak berhubungan atau tidak menjalin kedekatan dengan seseorang laki-laki. Kedekatan di sini bisa diartikan menjalin hubungan asmara. Kalau cuma sekedar teman mungkin banyak ya, karena V ini orangnya sangat punya banyak teman dari TikToknya. Selanjutnya, apakah Dat Villa dengan V nantinya akan bisa bersama lagi? Saya sudah memprediksi beberapa kali ada kesulitan-kesulitan yang harus mereka taklukkan jika mereka bersama lagi, yaitu harus menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu, perbedaan cara pandang, keyakinan dan lain sebagainya. Dikarenakan dari prediksi kemarin yang terakhir itu, kedua orang ini masih menutup diri, yang artinya masih menggenggam erat egonya masing-masing, tidak bisa untuk kompromi, tidak bisa saling pengertian atau berkorban satu sama lain. Jadi agak sulit ke depannya untuk bersama. Tapi prediksinya itu prediksi saat itu. Nah, apakah dengan adanya doa dari para penggemarnya akan ada perubahan ke sisi yang lebih baik? Doa itu sangat besar loh ya, energinya bisa mengubah sesuatu. Tapi doa juga harus diimbangi dengan usaha. Baiklah teman-teman, di sini akan saya prediksi yang pertama. Apakah dalam tahun ini Vidya akan memiliki pacar? Saya ulang prediksi saya yang kemarin itu ya. Apakah ada perubahan, ada perkembangan dan lain sebagainya? Mari kita ungkap di sini. Apakah Vidya dalam tahun ini saja ya, nggak panjang-panjang, karena yang namanya anak muda pastilah suatu saat mempunyai pasangan hidup atau memiliki pacar. Tapi di sini akan saya prediksi di dalam tahun ini saja. Apakah Vidya di dalam tahun ini akan memiliki pacar selain Dat Villa? Apakah Vidya di tahun ini akan memiliki pacar selain Dat Villa? Ada simbol ini. Simbol masih menutup diri. Masih menutup diri sekalipun tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa orang laki-laki yang ingin mendekat kepada kepada Vidya, tapi dia masih menutup diri. Dengan menutup diri itu dia bisa diartikan harus legowo melepaskan kesempatan yang sudah diberikan seorang laki-laki ya. Tapi di sini kartunya seperti itu. Ada kondisi Vidya masih menutup diri di tahun ini untuk menerima seorang laki-laki. Selanjutnya teman-teman, kita dalami mengapa Vidya ini masih berusaha menutup dirinya di tahun ini. Apa sih yang membuat
dia seperti itu? Apakah karena dia ingin fokus pada karirnya, pekerjaannya, ataukah ada rasa-rasa yang lainnya? Mari kita ungkap di sini. Mengapa Vidya masih menutup diri di tahun ini? Apakah memberi kesempatan pada Datvila untuk berubah? Mari kita ungkap ya. Apa alasannya Vidya masih menutup diri di tahun ini? Oh, ada jantung ditusuk pedang teman-teman, karena masih ada rasa kecewa setelah putus dengan Datvila. Jadi masih ada rasa kekecewaan. Kalau masih menyimpan rasa kekecewaan berarti belum bisa move on sepenuhnya ya. Apakah kamu berharap Datvila bisa berubah dan kalian bisa bersama kembali? Apakah kamu berharap Datvila bisa berubah dan kalian bisa bersama kembali? Dia berharap Datvila ada semacam usaha atau pengorbanan untuk sesuatu ke depannya. Jadi masih ada harapan teman-teman di sini ya. Dia berharap ada pengorbanan di sini. Ada pengorbanan ya. Selanjutnya, jika Datvila mau berkorban untukmu seperti apa yang kamu inginkan, apakah kamu akan menerimanya dengan terbuka kembali? Ada simbol menata, semuanya itu bisa diatur, semuanya itu bisa ditata kembali. Jadi seperti ini teman-teman. Kenapa Vidya masih menutup diri di tahun ini? Dikarenakan yang pertama, dia masih belum bisa move on sepenuhnya pada Datvila. Rasa sakit hati, kecewa, apa yang sudah terjadi membuat dia bertahan sampai tahun ini. Maksudnya prediksinya sampai tahun ini ya, membuat dia bertahan. Dan dia berharap ada semacam perubahan yang akan dilakukan Datvila, yaitu semacam perubahan pengorbanan ya, pengorbanan untuk dirinya. Jika Datvila mau berkorban untuknya, menuruti apa kesepakatannya dan lain sebagainya, akan ada penataan di sini, semuanya bisa ditata kembali. Yang tadinya berpisah tentunya bisa bersama kembali jika ada kondisi-kondisi yang ada titik temu dalam sebuah kesepakatan. Jadi seperti itu ya teman-teman, pintu buat Vidya untuk menerima Datvila masih ada. Tapi ya begitu, dia berharap Datvila ada perubahan, ada pengorbanan untuknya, yang artinya dia mau menuruti apa yang persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan Vidya kepada Datvila. Jika itu dipenuhi, segala sesuatunya bisa dibicarakan kembali. Seperti itu. Jadi Vidya ini masih membuka kesempatan kepada Datvila sebenarnya. Dan dia belum bisa move on kepada Datvila. Makanya di tahun ini kayaknya sulit dia menerima hubungan dengan seseorang laki-laki dalam kaitannya hubungan asmara. Kalau hubungan pertemanan, ya nggak masalah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di tahun ini Vidya masih berusaha untuk sendiri. Selanjutnya, apakah mereka berdua ke depannya bisa bersama kembali? Kalau dilihat dari jawaban ini, sebenarnya bisa. Tapi harus menurunkan egonya masing-masing, dikarenakan ada simbol menutup diri. Ketika tidak ada titik temu yang dilakukan mereka berdua sama-sama menutup dirinya, yang artinya tidak ingin kembali lagi sebagai hubungan asmara, tapi lebih ke hubungan pertemanan. Seperti itu ya. Kemudian kemarin itu juga sudah saya prediksi kenapa sih alasan-alasan yang mendasari Datvila ini bersikukuh kepada pendiriannya, karena dia ingin semua orang di dekatnya bahagia, terutama keluarga. Dan ini tentunya keluarga sudah memberikan masukan-masukan kepada Datvila yang dipertimbangkan oleh Datvila, kemudian yang akhirnya tidak ada titik temu dengan Vidya itu tadi. Jadi Datvila ini tidak memperjuangkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi mementingkan juga kepentingan kebersamaan dengan keluarga dan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah,
Di sini tadi kan ada simbol vidya, ingin Datvila melakukan sebuah usaha dan sebuah pengorbanan terhadap dirinya, yang intinya ingin Datvila ini ada semacam perubahan pandangan, perubahan sesuatu yang bisa membuat mereka bisa bersama kembali. Karena di malam itu kan mereka bercakap-cakap, kemudian tidak ada titik temu, dan akhirnya Widya memutuskan untuk berpisah. Mari kita ungkap di sini, apakah Datvila akan melakukan sebuah pengorbanan ke depannya? Apakah Datvila akan melakukan sebuah pengorbanan ke Vidya dengan mengikuti apa yang diharapkan Vidya? Apakah Datvila akan melakukan semacam perubahan dan pengorbanan yang ditujukan untuk Widya sehingga mereka bisa bersama kembali? Mari kita ungkap di sini ya teman-teman. Yang namanya keyakinan itu memang agak sulit ya, dikarenakan harus ada proses, tidak ada langsung tek pindah keyakinan, itu sulit. Tapi kalau harus telaten, memberi bimbingan, memberi pengarahan, memberi penjelasan dan lain sebagainya, tentu orang itu akan terketuk hatinya. Tapi kalau harus begini, kamu harus gini ini, kayaknya itu sulit ya. Dikarenakan keyakinan itu, apalagi keyakinan sudah terbawa dari lahir, sudah terbawa dari kecil, untuk berubah perlu sebuah proses yang panjang. Tidak serta-merta hari ini kamu berhubungan dengan saya, kamu harus pindah keyakinan dan gini. Itu ya sangat sulit ya. Dikarenakan jika demikian tentunya itu bukan mendapatkan hidayah, tapi merupakan karena cinta. Sedangkan yang namanya keyakinan itu harus keluar dari dalam dirinya sendiri sehingga tidak mudah tergoyahkan ketika masuk pada keyakinan tersebut. Takutnya hanya karena keyakinan, karena cinta dia masuk ke keyakinan tersebut, kemudian ketika hubungan itu berakhir dia balik lagi keyakinannya. Itu yang nggak saya harapkan sebenarnya. Jadi harus ada kesabaran ini sebenarnya untuk bisa memberi penjelasan kepada Datvila, memberi pengarahan kalau Islam itu begini dan begini ya. Itu butuh proses, butuh waktu, tidak serta-merta hari ini kamu harus ikut saya dan bla kemudian nggak diikuti biar putus. Itu sesuatu yang terlalu gegabah buat saya seperti itu ya. Mari kita ungkap di sini teman-teman, apakah Datvila akan melakukan pengorbanan untuk Vidya dan mereka bisa bersama kembali. Ada simbol rencana diam-diam, sebuah rencana yang tidak diketahui. Rencana seperti apakah yang sudah dilakukan Datvila ini? Ada matahari bersinar di kemudian hari. Matahari ini terkait dengan apa? Ada rasa cinta yang masih ada di hati Datvila. Apakah Datvila ada pengorbanan terkait dengan rencana diam-diam itu? Ada simbol 3 orang teman-teman. Yang 3 orang ini ada yang memberi dan ada yang menerima. Jadi take and give ya. Kemudian akan saya prediksi lagi apa yang akan diberikan Datvila kepada Vidya ini. Kondisi-kondisi yang masih sulit untuk bisa bersama. Jadi seperti ini ya. Mereka baik ke depannya mungkin hanya sebagai sahabat baik. Tapi kalau untuk melakukan pengorbanan dan lain sebagainya seperti yang diharapkan Vidya, kayaknya di sini ada simbol ini teman-teman. Seorang laki-laki yang terkurung pedang dan belakangnya ada api yang besar. Jadi masih belum ada kondisi-kondisi di mana Datvila ini kayaknya mau berkorban sedalam apa yang diharapkan Vidya. Seperti yang saya bilang tadi loh ya, keyakinan itu sulit untuk diubah. Nah, andai kata orang mau masuk ke keyakinan ini, itu seharusnya harus ada dari kesadaran di dalam dirinya. Dengan demikian, orang itu masuk ke agama ini sepenuh hati.
Tapi kalau hanya karena cinta, yang ada nanti kalau misalnya hubungannya berakhir, dia balik lagi ke keyakinan asalnya. Jadi seharusnya ada kesabaran di sini dalam memberi pengarahan, memberi bimbingan dan lain sebagainya, agar ada ada hidayah, ada pencerahan di dalam hatinya, dengan keikhlasan dia bisa masuk ke agama yang diharapkan. Harapan saya seperti itu ya teman-teman, apalagi Datvila ini juga merupakan tulang punggung keluarganya. Dan Datvila ini orangnya pemikir, apapun yang dikatakan orang itu akan dipikir, sekalipun mungkin orang itu hanya bercanda, tapi Datvila tuh menanggapi serius. Orangnya tipe pemikir soalnya. Dan di WA juga ada DM seperti ini. Ci, pagi, Datvila cemburu sama Koi ya? Dia bertanya, apakah Datvila cemburu dengan kedekatan Widya dengan Koi? Mari kita ungkap di sini ya teman. Apakah Datvila cemburu dengan kedekatan Widya dan Koi, di mana Koi dan Widya ini memang orangnya sangat lucu ya. Kalau dekat nggak bisa diem, jahilnya minta ampun. Apakah melihat kedekatan itu ada rasa kecemburuan Datvila kepada Koi dan Widya? Apakah Datvila cemburu pada Koi dan Widya? Ada simbol pertimbangan spiritual. Selanjutnya, ada simbol kekecewaan juga. Ada simbol devil teman-teman. Aduh, selanjutnya ada simbol keluar dari permasalahan yang ada. Juga ada simbol karena cinta. Jadi seperti ini. Kalau rasa cemburu sih enggak, cuman yang namanya orang sudah pernah dekat dengan Widya, mau nggak mau ya ada ada rasa sedih, saya nggak bisa sedekat itu sekarang, seperti itu. Kalau cemburu tidak, cuman ada kesedihan di sini karena sebenarnya ada perasaan yang begitu dalam yang dirasakan Datvila ini kepada Widya. Bisa diartikan bucinnya minta ampun. Tapi setelah bucin, setelah mereka bertemu, saling mengenalkan keluarganya, pada akhirnya terputus secara mendadak. Sakitnya minta ampun kan. Makanya di sini ada dia berusaha keluar dari permasalahan yang ada, permasalahan yang terkait dengan cinta. Jadi begini teman-teman, kalau dibilang cemburu ya enggak, cuma dia bersedih karena kayaknya sudah enggak bisa sedekat itu lagi dengan Widya. Karena bisa kalian lihat di prediksi saya, mereka berdua masing-masing menutup diri, yang artinya menjaga jarak untuk saat ini hanya sebatas pertemanan. Kalaupun bertemanan setelah mereka berpisah, pastinya tidak seakrab dulu lagi, sekalipun pertemanan ya, pasti ada ganjalan-ganjalan yang akan dirasakan ketika mereka bertemu. Seperti itu teman-teman untuk Datvila dengan Widya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan DM di IG, akan saya prediksi. Tapi kalau pertanyaannya sudah pernah saya prediksi, alangkah baiknya tidak ditanyakan lagi ya. Misalnya apakah kedepannya mereka bisa bersama kembali dan lain sebagainya, itu kan sudah pernah saya prediksi jauh-jauh hari. Seperti itu ya teman-teman. Silakan kalau mau bertanya-tanya tentang hubungan Widya dengan Datvila. Tapi ini versi prediksi ya, versi prediksi melalui kartu tarot. Baiklah, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang